Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Fadilul Biasidiki. Bisa dipanggil Obi. Jadi saya di sini dari NRP 023. Di sini saya ingin menjelaskan ataupun mengerjakan tugas dari penugasan sesi modul 10 dan 11 ethical hacking. Jadi di sini kita udah memasuki modul 10 dan modul 11. Jadi di mana buat modul 10 ini kita kayak bakal belajar tentang XSS, dan ya kalau nggak salah modul 11 itu kita belajar dan masalah SQL injection dan lain-lain lah di sini. Nah, mungkin di sini kita mulai dari XSS terlebih dahulu. Nah, jadi di sini ini yang paling simpel banget, kayak di sini Angel Brackets HTML and code atau nggak perlu kode gitu. Jadi di sini ya kita lebih ke tepatnya cara coba-coba ya teman-teman. Jadi mungkin di sini aku mau apa ya, mau coba-coba dulu pertama. Oke, jadi di sini aku mau coba-coba dulu mungkin apa ya, start gitu. Nah, kalau kita kayak search ini kayak kita itu kayak mencari sebuah pencarian biasa doang gitu. Beda halnya kalau kita klik ini dengan kode apa ya, menelusuri ini dengan kode khusus gitu misal deh. Dan ini kayak setiap JavaScript itu kayak punya sebuah apa ya, kalau dibilang contekannya apa ya, bukan contekan saya ini di sini mungkin kayak kita lihat, bisa lihat cheat sheet. Nah di sini kita bisa lihat bahwa di sini kayak ada banyak gitu, kayak sebuah cheat sheet dari JavaScript itu sendiri. Ada param, habis itu progress, plain text, dan lain-lain lah. Ada no script juga dan lain-lain lah. Nah, ini sebenarnya juga ada submit a random alphanumeric string in the search bot. Then use worksheet to intercept the search request and send it to book repeater. Observe that random string has been reflected inside a queue attribute. Replace your input with following payload to escape queue attribute if the handler on mouse over alert one. Verify work breaking bla 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 bla. Oke, mungkin setelah itu ini mungkin kita bisa intercept off. Di sini kita bisa off lagi, dan kemudian di sini mungkin kita bisa apa ya, klik random aja, 1 2 3 4 5 6 7 8. Nah kayak gitu gitu. Di sini ya bebas aja pokoknya. Dan di sini kita bisa build text research. Nah ini bakal muncul kayak apa yang tadi udah kita searching gitu di sini. Ini kayak sebuah yang mendasar banget lah dalam sebuah XSS gitu. Nah ini sebenarnya kalau kita lihat di sebuah soalnya itu di sini ada bahwa di sini ada on server satu object that random string has been reflect inside a queue attribute gitu. Replace your input with the following payload to escape the queue attribute inject an event handler. Nah jadi di sini kayak di sini udah dikasih clue bahwa yang benar itu ini almost over alert one gitu. Ya mungkin di sini ya kita langsung aja. Nah jadi kayak almost over alert one itu apa? Nah jadi itu kayak almost ini kayak sebuah apa ya, SSS yang bisa nginjek dari sebuah website ini nanti kayak gitu. Nah jadi di sini udah bisa ya teman-teman buat soal yang ini. Oke, mungkin buat soal yang ini yang masih mudah banget atau yang paling simpel lah. Lebih tepatnya mungkin bisa aku lanjutin lagi ke soal berikutnya. Mungkin di sini masih tetap refleks SSS. Oh, ini masih itunya ya, back to all topic. Kita cari soal lainnya. Alet. Ini ada banyak ya teman-teman. Kalau ini ya kurang lebih sama ya buat yang ini. Mungkin di sini aku juga mau nyelesain yang bagian ini juga. Di sini juga kodenya alert function. The soft developer cross-site scripting attack that calls the alert function. Oke, sebelumnya sorry buat yang ini.
Bentar, di sini kita lihat bagian cheat sheet untuk yang ini. Dan di sini sebenarnya buat yang ini juga sama, ini juga masih basicnya banget gitu di sini. Jadi ya kurang lebih sama lah buat yang ini, mungkin kita akses di lab aja, ini tinggal kita copy saja bagian ini script. Jadi di sini emang kalau kita apa ya, kalau kita main di XSS gitu, mungkin di sini aku tunggu dulu bagian lappingnya. Mungkin aku pause sebentar ya, ini nggak tahu lama banget. Oh udah bisa, oke. Oke, karena udah bisa mungkin lanjut aja ya. Jadi mungkin yang pertama itu di sini tadi aku sudah coba-coba sebentar. Nah, jadi mungkin kalau kita klik search itu cuma bakal apa nampilin gitu atau sebuah kata random gitu loh. Mungkin kalau kita coba pakai kata apa kayak sebuah tabel khusus dalam sebuah HTML, misal di sini header one gitu. Misal aku mau pakai yang ini. Dan coba kita langsung lanjut aja di view di inspect deh. Di bagian section, bagian search. Oh, masih searching ya, tadi masih belum berarti yang bagian ini. Coba. Coba kita lihat di sini. Nah, jadi di sini emang di sini kayak dia tuh bakal kayak apa ya? Kayak apa ya? Kayak nyimpan sebuah kode khusus menyesuaikan dengan HTML yang ada gitu. Nah, mungkin kalau sebenarnya di sini back to block dulu coba. Mungkin aku dulu saja di one search eh one lagi. Oke. Coba kayak gini. Nah, ini kayak dia bakal muncul kayak sebuah seksi aja. Soalnya header one itu kayak bakal udah kayak kayak bakal otomatis sudah masuk di bagian itu, kayak di bagian kode apa ya? HTML-nya gitu loh. Nah, jadi mungkin di sini kita lanjut aja buat lanjut di bagian yang tadi di mana di sini ya tinggal submit aja bagian script alert script. Nah, jadi di sini udah ada clue juga bahwa di sini kita itu intinya harus calls the alert. Nah, gitu. Calls the alert function. Nah, itu kunci dari dari soal ini. Jadi kita harus nge-call alert function di sini. Nah, jadi mungkin di sini ya kita pakai script pastinya buat nge-call ataupun memanggil sebuah alert ini alert itu sendiri. Ini lanjut aja aku search. Jadi di sini kayak bakal muncul kayak gini gitu loh. Nah, setelah itu ya kita tinggal oke aja dan bakal selesai. Oke, ini kurang lebih buat XSS. Mungkin bisa aku lanjut lagi soalnya masih dasar banget ya. Mungkin aku agak apa ya, agak main yang lebih tricky gitu. Saya ini tadi kayak tadi dari tadi noting and code gitu. Academy habis itu lab. Dan di sini bagian XSS. Oke, sebentar. Oke, mungkin di sini yang dasar banget udah bagian ini dan ini mungkin yang terakhir deh.
Oke, di sini mungkin kita bisa lanjut ke soal selanjutnya. Oke, jadi mungkin di sini ini yang terakhir ya. Oke, mungkin di sini aku mau testing dulu di sini mungkin apa ya search gini. Mungkin aku forward aja bagian ini. Oke, mungkin yang pertama kan ketika kita udah forward kayak gini dan di sini mungkin aku bakal apa kayak search 221 coba. Nah, kalau belum di forward itu kayak di sini bakal kayak ditahan dulu lah dari sudutnya. Nah, makanya di sini lanjut aja buat hal ini kita bisa mana Century Twitter. Nah, kemudian di sini lanjut aja yang bagian sini kita forward aja. Biasanya kalau kita forward aja semuanya deh. Nah, itu bakal kayak apa ya, otomatis ngejalanin hal itu. Ini kita send aja. Oh, oke. Jadi di sini kayaknya aku salah yang tadi ya, teman-teman. Oke, mungkin aku ulang lagi dari tahapan tadi. Kayaknya tadi kan ada banyak ya, jadi aku bingung mau mana yang desain gitu. Ini intercept off dulu. Yang pertama di sini lanjut aja. Aku mau bentar. Aku intercept on dulu. A B C D bla 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 misal. Nah, ini lanjut aja kita forward. Sorry ini masuk dulu di sini dulu. Ini tinggal send to repeater. Nah, setelah itu di sini tinggal kita forward aja buat ngelanjutin hal itu. Ini intruder. Kita masuk ke repeater. Nah, coba kita send lagi. Nah, ini bakal munculin sebuah HTML gitu. HTML dan JavaScript yang ada. Nah, jadi di sini kita bisa lihat di sini mungkin sorry, aku usahain aja di sini A B C D. Nah, ini ada dua ya teman-teman. Nah, jadi yang pertama itu ada di header one dan yang satunya itu ada di bagian sini, var search term. Dokumen bright image bla 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 gitu. Ini ada di bagian script lagi. Nah, jadi kurang lebih ini kayak apa ya, kayak lebih tepatnya uh, kita itu dari tadi kayak aku cuma anu HTML tapi masuknya di script gitu. Jadi mungkin di sini mungkin kita bisa tambahin aja. Jadi gimana maksudnya? Nah, jadi di sini kan ini udah masuk ke script ya, beda sama hal-hal yang lainnya tadi. Nah, tadi kayak kita itu perlu tambahin kayak tanda panah ini atau tanda apa ya, kayak tanda caplok lah kalau orang Jawa bilangnya. Itu kita perlu tambahin script ini. Tapi kalau di sini kita itu udah otomatis buat langsung masuk di file scriptnya. Makanya di sini di bagian clue-nya, kira aku izin melihat clue-nya ya buat yang ini. Ini di bagian sini. Building solution itu tinggal kita tambahin ini aja. Kenapa? Soalnya di sini udah otomatis buat masuk di bagian scriptnya gitu. Beda sama hal-hal yang tadi. Oke, ini udah benar harusnya. Nah, oke. Oke, jadi mungkin sekian ya buat apa video saya buat yang refleks SSS ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sorry aku kurang apa ya, kurang ngasih penjelasan sih lebih tepatnya. Jadi di sini menurutku itu refleks SSS itu kayak dimana sebuah kode berbahaya itu berasal dari HTTP request saat ini. Makanya ada beberapa kode yang ditahan kayak tadi pakai intercept on dan intercept off gitu. Jadi biasanya sebuah refleks SSS itu bakal apa ya, kayak bakal ngirim gimana ya aku jelasinnya, kayak menerima data. Jadi kayak biasanya aplikasi itu bakal menerima data melalui HTTP request dan mengembalikannya data tersebut dalam HTTP respon gitu. Namun HTTP respon yang diberikan itu udah tidak aman. Makanya dalam kita menanggulangi hal ini biasanya ya itu kita tinggal modifikasi aja di box ketika intercept on dan intercept off-nya. Oke, mungkin aku tutup lagi ya. Mohon maaf tadi ya karena kurang penjelasan. Mungkin sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.